Gini Pak Alex ya, jadi masuk surga itu bicara relasi. Relasi itu berbicara pemulihan kembali. Kenapa? Karena terusirnya Adam itu karena dosa, artinya relasi yang terputus. Relasi ini dikerjakan oleh Allah kepada manusia, sebab manusia tidak mungkin mengerjakannya karena manusia sudah berdosa. Kenapa? Karena manusia sendiri tidak bisa menyelesaikan dosanya, karena manusia berdosa terhadap Tuhan. Tetapi Tuhan yang kudus bisa membangun relasi kepada manusia. Allah memulihkan relasi manusia dengan dirinya melalui firman-Nya yang diutus ke dunia, itulah Yesus sendiri, dan juga melalui Roh Kudus, Roh-Nya sendiri yang diberikan mendiami kehidupan manusia yang percaya kepada Yesus. Dan perlu juga ditahu bahwa surga itu milik Allah. Dan untuk masuk surga itu mengikuti aturan yang ditetapkan Allah. Apa aturan yang ditetapkan Allah? Allah membangun relasi kepada manusia melalui firman-Nya dan melalui Roh-Nya. Jadi relasi ini menjadi dasar menilai segala perbuatan seseorang. Perbuatan baik tanpa relasi tidak bisa dinilai, bahkan bisa dicap sebagai penolakan, oleh sebab menolak relasi dengan pemilik surga itu sendiri di situ. Jadi orang melakukan yang baik dalam ukuran manusia bisa saja terjadi, tetapi tanpa dia ada relasi dengan Tuhan, maka perbuatan baik itu tidak berkenan kepada Tuhan. Kenapa? Karena Allah harus ada dulu relasi. Sama saya dengan Bro Alex. Kalau saya tidak ada relasi dengan Bro Alex di Zoom ini, apapun yang Bro Alex ungkapkan di luar sana, saya tidak bisa nilai. Sebentar Pak. Sebentar dulu, saya selesaikan dulu. Sebentar, saya selesaikan dulu. Kenapa? Karena Bro tidak ada relasi dengan saya. Saya tidak punya hak, begitu kira-kira. Orang yang telah dipulihkan pasti melakukan perbuatan baik dalam relasi yang sudah ditentukan tadi. Jadi perbuatan baik dalam relasi itu dikenan oleh Tuhan. Tetapi perbuatan baik tanpa relasi, ini sebuah penghinaan kepada Tuhan. Saya kasih gambaran begini. Saya punya seorang anak, dia melakukan yang baik, tapi tidak ada hubungan dengan saya. Dan dia menyangkali saya, menyangkali segala perbuatan baik saya. Dia baik sama orang lain. Apakah kebaikannya buat orang lain itu kebaikan bagi saya? Tidak. Itu penghinaan. Jadi berbicara tentang keselamatan, posisi berbuat baik ini harus diawali dulu dengan relasi yang dipulihkan dengan Tuhan. Kalau relasi dengan Tuhan belum pulih, apapun yang kita lakukan, itu justru kita sedang berkata, menghina Tuhan, menolak Tuhan. Saya gambarkan seperti anak saya. Anak saya itu saya besarkan, saya kuliahkan jadi dokter, dan lain sebagainya semua. Kemudian dia jadi baik semua sama orang. Tapi dia nggak ada relasi dengan saya. Dia tidak mengakui saya bapaknya. Kenapa? Karena dia tidak membangun relasi itu. Saya sudah bangun relasi, dia nggak mau membangun. Apakah perbuatan baiknya itu berkenan kepada saya? Tidak. Hati saya disayat. Seperti itu gambaran yang bisa untuk Pak Alex. Tetapi ingat Pak Alex, bahwa orang yang melakukan, memiliki relasi yang baik dengan Tuhan, pasti dia akan diberikan kemampuan untuk melakukan perbuatan-perbuatan baik. Dan perbuatan baiknya itu, hasil dari relasi itu, inilah yang dikenan Tuhan. Ya, saya coba tangkap apa yang coba Pak Erben sampaikan ya. Relasi yang Pak Erben sampaikan itu kan ada dua. Pertama, hubungannya dengan Tuhan, ya kan? Satu, relasi kan sama dengan hubungan, gitu kan? Hubungan dengan Tuhan, dan yang satu relasi hubungan dengan sesama manusia. Nah, yang coba Pak Erben sampaikan tadi, bila tidak punya relasi dengan Tuhan, berbuat kepada sesama manusia itu adalah tidak berkenan di Tuhan. Katakan seperti itulah. Kurang lebih seperti itu. Nah, yang saya concern saya itu di sini adalah dia sudah punya relasi dengan Tuhan, gitu loh. Sudah punya relasi dengan Tuhan. Tapi dia tidak punya relasi dengan sesama manusia, gitu loh. Tidak punya relasi. Saya tahu yang tadi kesimpulan yang saya sudah sampaikan tadi saat saya diskusi dengan beberapa orang tadi, itu adalah. Boleh saya tanya Pak Alex, kalau penjelasan saya ini menurut Pak Alex benar, bisa diterima? Penjelasan yang Anda sampaikan sama seperti yang sudah tadi saya simpulkan dengan diskusi sebelumnya, yaitu bahwa apakah ini bisa dipahami oleh Bapak begini? Artinya gini, jadi konsep keselamatan, konsep berbuat baik, peran Yesus dan peran Roh Kudus saya sudah jelaskan. Jika ada sesuatu terjadi di luar daripada patokan kebenaran ini,
maka itu jelas salah. Iya, Itu dulu. Oke, itu jelas salah. Kalau itu, oke, gini. Kalau sudah jelas sesuatu itu dikatakan salah, maka kita masuk kepada studi kasus. Apa yang membuat orang itu sehingga relasinya dengan sesama tidak baik? Ini perlu studi kasus. Jadi kasus itu tidak boleh menjadi patokan untuk menilai konsep yang benar. Hukum tidak boleh diganggu-gugat ketika kita menemukan sebuah kasus. Tetapi kasus harus diselesaikan oleh hukum yang sudah ditetapkan. Ini cara berpikirnya. Jadi hukum itu jangan diubah, ketetapan itu jangan diubah. Kalau kita meragukan ketetapan dari perilaku hukum yang salah, maka diskusinya tidak akan lanjut. Tetapi kalau hukum yang benar, ketetapan yang benar dipegang teguh, ketika ada sesuatu kasus yang terjadi, maka kasus ini yang harus diubah. Kasusnya adalah bagaimana dengan seseorang yang sudah mengaku percaya kepada Yesus, memiliki relasi, dikatakan begitu, tapi tidak melakukan perbuatan baik. Ini harus dibahas secara kasus. Itu bisa diteliti. Betulkah dia memiliki relasi? Itu dulu yang harus diteliti. Jadi ini harus contoh kasus. Jadi Pak Alex jangan gini, jangan gugurkan, jangan digugurkan konsep karena ada kasus yang salah. Tetapi yang benar itu adalah kasus yang salah diperbaiki di hadapan konsep atau doktrin atau ajaran yang benar itu. Jadi jangan sampai kita ingin mengotak-atik kebenarannya karena ada kasus. Saya yakin segala perilaku yang tidak sesuai dengan hukum ini, ketetapan yang sudah saya sampaikan ini adalah itu sudah salah. Itu tidak dibenarkan. Mengapa itu salah? Mengapa ini kita masuk studi kasus. Kita harus studi kasus dulu. Kita contoh, kita ambil kasusnya ini. A, baru kita teliti, betul nggak dia punya relasi? Tetapi saya mau katakan sama Pak Alex, orang yang relasinya baik dengan Tuhan, dia memiliki firman dalam dirinya, dia memiliki roh dalam dirinya, pasti dia memiliki relasi yang baik dengan sesama. Itu pasti. Tetapi kalau tidak memiliki relasi yang baik dengan sesama, dipastikan ada sesuatu yang salah di dalam dirinya. Barangkali itu hanya di bibir, barangkali itu hanya pengetahuan teologi, tetapi tidak di dalam relasi yang tadi itu. Makanya di sini bicara relasi, dipisahkan itu dulu harus dipahami. Ini Pak Arben, relasi dengan Tuhan itu adalah iman, kan itu kan? Relasi dengan Tuhan itu adalah iman. Relasi dengan manusia itu bukan iman, tetapi adalah perbuatan, kan itu kan? Nah, dengan sesama manusia itu bisa berbuat baik dan bisa berbuat jahat, kan itu perbuatan, ya kan? Nah, yang saya pertanyakan itu, yang saya jadi bahan diskusi itu tadi adalah apakah perbuatan baik dan perbuatan jahat kepada sesama manusia, ya kan, bagi orang yang sudah percaya Yesus itu bisa mempengaruhi seseorang itu masuk surga dan masuk neraka. Hubungannya perbuatan baik dengan seseorang, relasi dengan seseorang itu kan hubungannya dengan Roh Kudus. Roh Kudus itu mengingatkan untuk tidak berbuat jahat dan meminta maaf bila sudah berbuat jahat. Itu Roh Kudus itu kan hubungannya dengan perbuatan kepada sesama manusia. Kan itu kan? Nah, makanya sebentar dulu. Makanya pertanyaan saya tadi itu adalah apakah keberadaan Roh Kudus itu, ya kan, itu bisa menghantarkan seseorang itu selamat dan tidak selamat. Sebab Roh Kudus sama dengan perbuatan baik, perbuatan jahat kepada manusia. Seperti itu, silahkan. Jadi gini Pak Alex, cara belajar Alkitabnya itu yang harus diperbaiki dulu. Karena begini, berbicara keselamatan itu, kita melihat ini kepada relasi dulu. Jadi kalau kita tidak mengerti yang benar, maka kita tidak bisa menyelesaikan satu kasus tertentu di situ. Tapi kalau kasus ini, kalau kehidupan manusia ini kita pakai untuk mengotak-atik kebenaran, maka kita tidak ditir di situ. Harus dipahami dulu, contoh final bahwa keselamatan mutlak dalam Yesus. Hidup yang baru mutlak hanya ada di dalam Roh Kudus. Sekarang alami Roh Kudus itu, alami kehadiran Yesus dulu dalam diri seseorang. Itu dulu yang harus dipahami dulu di sini. Jadi dasar keimanannya itu harus dijelaskan dulu, ditegaskan. Dan saya bisa buktikan bahwa orang yang benar-benar mengalami kehadiran Roh Kudus dan mengalami kehadiran Yesus dalam dirinya, mengalami firman itu tiap-tiap hari dari dirinya, dia pasti memiliki relasi yang baik dengan sesama. Itu sudah pasti, Pak.
Nah iya, perbuatan itu baiknya. ciri-cirinya. Iya. Bukan. Ciri-ciri, Bukan ciri. karakter. Bukan ciri-ciri, Pak. Itu bukan ciri, tapi buah. Beda ciri-ciri Iya. dengan buah. Jadi Iya. roh itu kan, maka dikatakan roh itu akan menghasilkan buah-buah roh. Makanya disebut buah roh. Iya, tadi sudah dibahas juga, Pak. Tadi Jadi sudah dibahas. itu dulu konsepnya, Pak. Jadi Iya. konsep ini, ajaran ini tidak boleh digugurkan oleh kasus. Kasus yang harus diperbaiki. Kasus yang harus diubah menjadi seperti hukumnya. Jadi Ya, kalau saya makanya, lihat Pak bila- di situ, jadi bila- artinya gini, cara berpikir Pak Alex tentang kasus itu sudah salah. Kenapa? Karena Pak Alex ingin mengubah kebenaran karena ada kasus. Tapi orang Kristen tidak. Artinya apakah Ingin mengubah kasus kembali kepada kebenaran. Di situ. Sebentar dulu, saya mengikuti pola pikir Anda nih. Anda mengatakan orang yang sudah beriman Yesus, dia karakternya adalah perbuatan baik dan sebagainya. Kan itu kan ya, yang plus buah roh plus itu tadilah. Nah, berarti apakah ini saya bertanya, apakah orang yang berbuat negatif, dosa, ya, itu artinya tidak punya relasi dengan Yesus, tidak punya relasi. Makanya di sini kan harus melihat, Pak, berbicara relasi dengan Tuhan, hadirnya Yesus dan Roh Kudus dalam hidup seseorang, maka ini kita masuk kepada kasus namanya free will. Kehadiran Yesus, kehadiran Roh Kudus tidak memberangus free will manusia, tetapi Roh Kudus itu menuntun manusia supaya berjalan dalam kebenaran tadi. Manusia jatuh dalam dosa. Free will bagaimana dengan free will itu tadi? Orang yang punya free will, apakah ada hubungannya dia itu beriman kepada Yesus dan tidak beriman kepada Yesus? Coba Anda jelaskan. Orang manusia itu memiliki kehendak. Orang Free yang will, memiliki Roh Kudus, ketika ada dosa yang masuk, ingin mengganggu dia akan disadarkan oleh Roh Kudus itu, diingatkan. Tapi ketika dia melawan kepada suara Roh Kudus itu, maka dia akan melahirkan dosa. Tapi dosa itu bukan hasil dari Roh Kudus, tetapi karena kehendak bebas dia. Ya itu, ya kan? Itu dia tetap beriman kepada Yesus apa tidak? Makanya saya bilang, jadi jangan general semua kasusnya. Lah, ketika dia berdosa itu, gitu loh. contoh. Dia melakukan free will. Dengarkan ya. Saya bisa berdosa. Ketika saya berdosa, sebelum saya berdosa, pasti ada suara di dalam diri saya mengingatkan saya. Dan ketika saya berdosa, ada suara, itu Roh Kudus itu tadi yang mengingatkan saya dan itu. Dan saya bertobat. Kalau saya tidak bertobat, ya, kalau Anda saat Anda melakukan free will dan Anda tidak bertobat, apakah di saat yang sama diri Anda, Tuan A ya, nggak usah Anda lah, Tuan A, apakah dia itu dikatakan punya relasi dengan Tuhan? Makanya saya katakan, makanya harus Pak Alex melihat di kasusnya itu ya. Ketika saya berdosa, berarti saya sudah menyangkali roh Tuhan yang ada dalam diriku pada saat itu. Ya, saat itu dia punya relasi dengan Tuhan apa tidak? Loh, makanya dengarkan ya. Saya menolak roh itu berkarya dalam diri saya. Maksudnya gimana? Saya menolak. Iya, kalau Bapak nggak memahami ya, di sini kasusnya. Jadi ketika saya berdosa, sebelum saya berdosa, ada roh itu yang mengingatkan saya. Ya. Tetapi saya tidak mendengarkan suara itu. Ya. Artinya saya menghiraukan dia. Makanya ada di dalam Alkitab dikatakan mendukakan Roh Kudus. Ada namanya menyangkal Roh Kudus. Ada namanya menghujat Roh Kudus. Roh Kudus tidak meninggalkan saya, tetapi saya tidak mengakui keberadaannya dalam diri saya. Ya, yang seperti itu. Tidak mengakui. Ya itu, makanya ini bicara kasus. Jadi kasus ini harus dipahami dalam kasus ini dulu. Jangan nanti kasus ini Bapak akhirnya, oh berarti Roh Kudus gini. Bukan begitu. Pahami itu pada kasus itu. Jangan dilebarkan. Iya, konsen ke kasus itu. Ya kan, saat seseorang. Saat saya berdosa, Roh Kudus itu saya tidak mengakui keberadaannya dalam diri saya. Saya tidak tunduk kepada pimpinannya. Saya berjalan pada kemauan saya sendiri. Tetapi bukan Anda berarti masih beriman kepada, Anda masih beriman kepada Tuhan apa tidak saat itu? Kasusnya di sini adalah bukan masalah beriman. Tetapi kasusnya... karena kan, Anda kan mengatakan, relasi dengan Tuhan, beriman kepada Tuhan, ya, ditunjukkan dengan relasi dengan manusia itu berbuat baik, Roh Kudus, perbuatan baik, buah roh. Kan itu kan? Nah, bagaimana... Tapi Pak Alex ini, Bapak memahami enggak maksud saya menyangkali otoritas Roh Kudus yang diberikan oleh Allah dalam diri saya. Itu kan saya konteksnya. Saya tidak bicara
Jangan dialihkan dengan menghujat Roh Kudus, tidak mengakui Roh Kudus, tidak bicara di sana. Concern saya itu adalah, ya kan, orang yang sudah percaya Yesus, vertikalnya, relasinya dengan Tuhan, sudah percaya, itu implementasinya horizontal, ya kan, implementasinya dengan horizontal itu adalah apa? Wujud perbuatan baik kepada sesama. Karena apa? Ada Roh Kudus itu tadi, dia berbuat baik kan seperti itu. Implementasinya seperti ini. Nah, sekarang bila dia seseorang, ya kan, dia melakukan perbuatan jahat, itu apakah masih ada relasinya vertikal dengan Tuhan? Saya bertanya. Ya, masih dong, berproses. Nah, masih, ya kan? Berarti kalau sama-sama masih vertikal dengan Tuhan, artinya perbuatan terhadap sesama manusia itu tadi, dia bisa plus, bisa minus. Pak Alex, bentar, Pak Alex bisa memahami nggak kalimat saya tadi, mendukakan Roh Kudus? Saya tidak bicara menghujat Roh Kudus, tidak bicara menduakan Roh Kudus gitu-gitu, Pak. Konteks yang Bapak katakan tadi itu, ketika saya berdosa, saya sebagai seorang Kristen yang sudah memiliki Roh Kudus, ketika saya berdosa, inilah yang disebut dengan mendukakan Roh Kudus. Artinya saya tidak tunduk kepada pimpinan Roh Kudus itu. Tapi bukan berarti Roh Kudus meninggalkan saya. Tapi saya yang tidak mengakui. Tetapi kalau saya terus-menerus tidak mendengarkan dia, maka Roh Kudus akan meninggalkan saya. Dan saya akan mati dalam dosa saya. Jadi Roh Kudus itu, Pak, bekerja tidak serta-merta sekali berdosa, langsung enggak. Pengalaman hidup orang Kristen dimanapun, ketika kita jatuh dalam dosa, Roh Kudus itu, makanya kadang saya kasih ibaratnya gini ya, seperti seorang anak, kalau anak kita melakukan satu kesalahan, kita pukul pelan. Melakukan lagi kesalahan itu lagi, kita pukul agak keras. Kesalahan itu lagi, kita pukul lebih keras. Tapi ketika kesalahannya tidak bisa lagi untuk ditolerir, serahkan kepada polisi, masuk penjara. Kalau dia melakukan kesalahan lagi, udah hukuman mati. Bisa kita katakan, engkau bukan anakku, engkau mendukakan hatiku. Jadi pekerjaan Roh Kudus itu tidak seperti yang Pak Alex pikirkan. Ada tahapannya, maka dikatakan Roh Kudus itu lemah lembut, Roh Kudus itu menginsapkan, Roh Kudus itu mengingatkan. Tidak serta-merta berdosa, langsung pergi dia, tinggalkan. Gak seperti itu, karena karya Roh Kudus itu ingin mengubah. Saya tak jadi gini, apakah sebentar, Anda kan sudah menjelaskan bahwa pekerjaan Roh Kudus itu kan berulang kali, tidak cuma sekali, kan itu kan? Beberapa kali gitu loh maksudnya. Kan itu kan Anda menyampaikan kan seperti itu. Nah, sekarang saya tanya ke Anda. Apakah keberadaan Roh Kudus di dalam diri seseorang itu yang bila berdosa mengingatkan terus untuk meminta maaf dan sebagainya terus kan itu kan berulang kali. Apakah keberadaan Roh Kudus itu dia bisa membawa kekudusan kepada seseorang itu? Beberapa kali ya. Roh Kudus itu akan selalu menuntun orang kepada kekudusan. Tetapi ingat ya, tadi ada saya sebutkan kehendak bebas. Jadi artinya bahwa Roh Kudus itu tidak berkarya menjadikan kita seperti robot. Tetapi dia, jadi ini uniknya karya Allah itu, karya Roh Kudus itu. Dia maha kuasa, tetapi tidak memberangus kehendak bebas manusia. Kenapa? Karena kehendak bebas manusia itu sendiri adalah berasal dari dia. Nah iya, berarti kan keberadaan Roh Kudus tersebut tetap saja tidak bisa membawa dirinya kepada kesucian. Kan itu kan? Bukan Roh Kudus yang tidak bisa. Makanya di sini Bapak harus bisa dulu memahami keseimbangan antara karya Roh Kudus bisa, tapi dengan kehendak bebas. Final answer-nya Pak Alex ini berpikir hanya bukan begitu, Pak. Sebentar. Bapak itu cara berpikirnya berat sebelah. Kekristenan itu melihat dari dua sisi secara bersama, Pak. Kalau Bapak melihat hanya berat sebelah, kita tidak bisa diskusi lanjutan. Karena kekristenan itu melihat selalu dari sisi yang bersamaan. Sehingga menemukan kebenaran yang sesungguhnya. Kalau kita hanya melihat dari satu sisi, melupakan sisi yang lain, maka kita akan berteologi timpang. Tapi ketika melihat kedua sisi ini secara bersamaan, maka kita namanya kembali kepada rel yang sesungguhnya. Mungkin Bro Edo atau siapa nih Queen yang melanjutkan, silakan. Sebenarnya pertanyaan Pak Alex itu sederhana. Perbuatan kita itu mempengaruhi janji keselamatan yang sudah diberikan pada kita atau tidak? Betul yang disampaikan Pak Edo. Karena hubungannya perbuatan, sepemahaman saya, Roh Kudus itu hubungannya dengan perbuatan. Minta maaf dan sebagainya itu kan perbuatannya, menyesal itu kan perbuatannya.
Salah Pak. perbuatan. Tadi saya dengarkan filosofi Bapak itu salah, sama sekali salah. Roh Kudus itu bukan untuk urusan perbuatan dengan manusia, bukan. Tadi Bro Wisdom sudah menjelaskan dengan baik. Saya berbuat setiap hari, yang Roh Kudus lakukan itu bisa sama dengan yang Bapak lakukan juga. Tapi apa bedanya perbuatan baik A, Bapak yang Bapak lakukan dengan perbuatan baik A saya? Sama-sama Bapak ngasih makan ke gelandangan, saya ngasih makan ke gelandangan. Bukan masalah itu, Pak. Keselamatan dalam iman, ketika saya mengaku Yesus Kristus sebagai juru selamat, itu artinya saya sudah beriman kepada karya keselamatan Allah yang benar. Di luar itu salah. Jadi saya sudah pasti diselamatkan. Tetapi ya, sekarang dimensinya bukan masalah kepastian. Kenapa? Karena banyak keselamatan palsu. Jadi paling tidak kami orang Kristen sudah mengenali dan mengidentifikasi dan memastikan keselamatan yang sejati dari Allah yang sejati yang satu-satunya. Itu final. Kami tidak ada kekhawatiran. Kalau kami mati, pasti kami masuk surga. Itu final. Tetapi keselamatan itu, anugerah itu bukan murahan. Gitu ya. Jadi final, keselamatan itu anugerah dari Tuhan dan itu sudah asal kita mengaku percaya pada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dan Roh Kudus dimeteraikan dalam hati kami, itu kami sudah diselamatkan. Nah, pertanyaan sebentar, apakah kami masih bisa tidak selamat? Bisa. Kita buka Ibrani ya. Kita buka ayat saja. Ibrani 6 ya. Ini yang disebut dengan dosa murtad. Ibrani 6 ayat 4 sampai 6. Sebab mereka yang pernah diterangi hatinya, yang pernah mengecap karunia surgawi dan yang pernah mendapat bagian dalam Roh Kudus dan yang mengecap firman yang baik dari Allah dan karunia-karunia dunia yang akan datang, namun yang murtad lagi tidak mungkin dibaharui. Ini tadi ayat pun sudah menjelaskan Roh Kudus akan meninggalkan. Sekali lagi demikian hingga mereka bertobat, sebab mereka menyalibkan lagi anak Allah bagi dirinya dan menghinanya di muka umum. Terus kita juga sudah diingatkan juga sebenarnya sebelum murtad, sebelum hidup kita ini terhilang, kita mengingkari Roh Kudus, sudah mengkhianati janji itu. Sebenarnya di Kolose 1 pun sudah diingatkan ya, Kolose 1 ayat 23 ya. Sebab itu kamu harus bertekun. Nah tadi teman-teman sudah menjelaskan bertekun dalam apa? Dalam iman. Iman itu bukan masalah di mulut ya. Nah, tetap teguh dan tidak bergoncang dan jangan mau digeser dari pengharapan Injil yang telah kamu dengar. Dan apa yang telah dikabarkan di seluruh alam di bawah langit ya, dan yang aku ini Paulus telah menjadi pelayannya. Sudah diingatkan. Nah, pertanyaan Bapak mengenai perbuatan seperti apa tadi sudah disampaikan, murtad otomatis kita terhilang dari keselamatan. Ya, oke, setuju. Oke. Lalu bagaimana perbuatan-perbuatan? Saya nggak mau bicara dulu manifestasi Roh Kudus tadi ya, banyak sekali ayat-ayat mengatakan bahwa Roh Kudus itu bersemayam dalam hati orang percaya. Tadi Bro Makasih sudah menjelaskan Roh Kudus itu ada. Kalau saya menggunakan kata bekerja, kita buka di 1 Korintus 3 ayat 16 ya. Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa Roh Allah diam di dalam kamu? Ya. Kemudian buka di Galatia 5 ayat 25. Jikalau kita hidup oleh Roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh Roh. Jadi ketika Roh Kudus itu bersemayam, tetapi hidup kita itu selalu berbuat dosa, Roh Kudus akan berduka. Tadi Pak Erben sudah menjelaskan dengan baik. Kerjaannya Roh Kudus itu bukan keluar masuk, Pak. Sekarang saya lagi ngomong firman Tuhan, ini ada Roh Kudus. Nanti saya keluar rumah, saya maki-maki orang, Roh Kudusnya keluar. Bukan begitu. Roh Kudus itu bersama-sama dengan kehidupan orang Kristen. Karena dia meterai, kita buka di Efesus ya. Nah ini penting sekali. Roh Kudus itu bukan masalah cuma perbuatan sepertinya kita jadi robot, tidak. Tanpa Roh Kudus pun orang masih bisa berbuat baik. Ya, tapi perbuatan baik yang seperti apa maknanya? Jadi kita bicara Roh Kudus itu apa, siapa? Di dalam Dia, maksudnya Kristus, kamu juga karena kamu telah mendengar firman kebenaran tentang keselamatan, yaitu Injil keselamatanmu. Di dalam Dia, Yesus Kristus ya, kamu juga ketika kamu percaya dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikan itu. Dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya. Seluruhnya ini apa maksudnya? Nanti saya jelaskan. Yaitu penebusan yang menjadi kita milik Allah.
Kepastian keselamatan pasti, tetapi kita belum menerima seluruhnya. Kenapa? Kita buka di 1 Petrus 1 ayat 15. Nggak, satu kadang gini loh Pak Edo, seperti yang barusan Anda sampaikan, orang Kristen secara umum itu kan mengatakan kepastian selamat itu pasti, kan itu kan. Nah, di sana tapi nggak cuma titik, tapi masih koma. Ya, tapi ada syaratnya. Itu kan sama juga seperti gini loh, ya kan? Saya mau pergi ke Amerika gratis. Oh tidak, salah Pak. Tapi sebentar, tapi Anda harus membayar tiketnya. Gitu. Oh tidak, bukan tiket, salah, Bapak salah. Kepastian keselamatan itu pasti, tetapi sekarang Bapak pahami inti dari keselamatan itu apa? Inti dari keselamatan itu apa menurut Bapak? Bapak kan mengejar keselamatan. Yang Bapak inginkan sebagai manusia itu keselamatan itu seperti apa, Pak? Tentunya hidup yang kekal kan, Pak, setelah kita mati kan? Ya, kalau ya, betul. Kekal di sana itu di Islam itu surga dan neraka semuanya kekal, Pak. Nah, makanya keselamatan menurut kita manusia secara universal, tentunya kita yang percaya kepada Tuhan, tentunya kita akan diselamatkan, kita hidup kekal di surga bersama Sang Pencipta kita, kan kira seperti itu. Nah, sama Pak, ini di Filipi 3 ayat 20 dijelaskan Pak. Tadi kan orang Kristen sudah pasti selamat, beriman kepada Kristus, dan terus diperboleh dalam roh, udah pasti selamat, asal jangan murtad. Terus apa? Tadi kan Efesus 3:1 kan bilang Pak, kita diberikan Roh Kudus sampai menerima seluruhnya kan? Nah ini Pak, yang dimaksud seluruhnya ini Pak, karena kewargaan kita adalah di dalam surga. Dan dari situ juga kita menantikan Tuhan Yesus itu sebagai juru selamat. Loh, ya kan? Untuk apa? Nah ini, setelah kita di surga, tubuh kita yang hina ini, yang dibangkitkan, akan dirubah sehingga serupa dengan tubuhnya yang mulia menurut kuasanya yang dapat menaklukkan segala sesuatu pada dirinya. Jadi hakikat keselamatan itu kita menerima sepenuhnya itu nanti setelah kita di surga. Jadi tetap saja ada proses kita menanti keselamatan itu, penggenapannya. Sekarang kami sudah menerima janji keselamatan itu. Kami sudah menerima jalan itu, kami hidup tenang. Besok mati pun kami akan selamat, masuk surga. Ya meskipun masuk surganya nanti ya kita akan di Firdaus dulu, akan dihakimi dulu. Tetapi kepastian itu pasti. Kita belum bicara masalah dosa tadi, Pak. Yang jelas ada satu dosa, yaitu dosa murtad yang membuat manusia kehilangan keselamatan itu. Keselamatan itu ada Yesus Kristus, tapi manusia tidak layak menerima janji itu lagi. Namanya juga murtad. Itu nah. Nanti kita baru bicara lah dosa sehari-hari perbuatan itu seperti apa sih, gitu kan? Nah, itu loh concern saya itu di sana. Makanya tadi saya sampaikan hubungannya dengan Roh Kudus. Hubungannya Roh Kudus itu kan hubungannya dengan dosa sehari-hari yang kita lakukan kepada sesama manusia. Salah Pak, bukan. Roh Kudus itu gini Pak ya. Ini filosofi ekstrimnya Pak ya. Dalam tanda kutip ya. Tadi saya sudah jelaskan di pembukaan Pak. Tanpa ada Roh Kudus pun, Bapak kan tidak percaya Kristus, tidak ada Roh Kudus bekerja untuk keselamatan itu. Bapak bisa berbuat baik. Ya benar. Bisa lebih baik dari orang Kristen. Ya benar, semua orang bisa berbuat baik. Nah, tetapi inti dari keselamatan itu adalah pernyataan Allah kepada umat manusia yang dalam tanda kutip ya, yang membuat dirinya terpilih oleh Allah sehingga dia menerima keselamatan itu. Makanya tugas orang Kristen itu mengabarkan ini loh, ada kepastian keselamatan, kepastian dari Tuhan yang sejati. Kalian tuh dibohongin selama ini, itu kepastian palsu. Kenapa? Karena iblis kerjanya memalsukan kepastian. Ini yang kami sedang siarkan, Pak. Ini Tuhan yang benar-benar konsisten menyatakan dirinya sepanjang zaman. Bukan Tuhan. Makanya itu perlu diuji, Pak. Kan itu kan. Sebentar. Dari pihak Kristen mengklaim kan seperti itu. Kan itu. Tentu bila ada pihak Kosansan lah, dia juga akan mengklaim seperti itu. Yang beragama Hindu akan mengklaim hal yang sama. Sama juga dengan yang Islam. Halo? Iya, Pak, iya. Ya, sama dengan juga dengan yang Islam. Ya, di Islam juga ada mengatakan bahwa setan akan menyesatkan semua manusia. Ada di Quran dasarnya seperti itu kan juga ada Quran As-Sod ayat 82 itu. Kan itu. Nah, makanya di sana kita itu kan di sini itu kan menguji. Kan itu kan. Apakah yang Anda Kristen sampaikan itu benar? Apakah yang saya Islam sampaikan ini benar?
Kan itu kan? Karena semuanya menjanjikan keselamatan. Kan itu kan? Kami di Islam juga mengatakan pasti selamat, bukan mudah-mudahan, bukan insya Allah. Buktinya apa? Yang sudah di neraka pun masuk surga, artinya kan pasti selamat. Kan itu kan? Itu perlu diuji tapi kan seperti itu. Bagaimana mengujinya di sana? Ya kan? Nah, teknis mengujinya ya kok di neraka kok bisa itu? Loh, teknis mengujinya di neraka itu karena mempertanggungjawabkan perbuatan dia saat di dunia, bukan karena dia itu berkhianat kepada Tuhan. Kalau dia berkhianat kepada Tuhan, sebentar. Kalau dia berkhianat kepada Tuhan, ya abadi di neraka. Sama di Kristen kan juga gitu. Ya, seperti seseorang yang berkhianat kepada dari Yesus, keluar dari Kristen, dia akan ke neraka abadi. Kan itu kan? Nah, sama di Islam juga gitu, keluar dari Islam akan ke neraka abadi sama. Bedanya itu adalah bagaimana di intern Islam yang dia melakukan perbuatan dosa, itu ada apa bisa masuk neraka apa tidak, di Islam bisa. Akhirnya akan ada kepastian selamat, dia akan dipindah ke surga bila masa hukumannya sudah habis. Nah, makanya saya itu menanyakan tentang bagaimana dengan di Kristen bila dia melakukan perbuatan jahat gitu loh. Ada konsekuensi enggak dia masuk di neraka atau tidak ada konsekuensinya di sana, karena kita hidup di dunia ini hubungannya dengan sesama manusia berbuat baik dan berbuat jahat. Saya tidak bicara tentang beriman kepada Tuhan masing-masing, itu nggak usah dibahas. Justru dasarnya iman kepada Tuhan yang benar, Pak. Tuhan yang menyatakan dirinya. Kita uji Tuhan dulu. Meskipun Tuhan tidak perlu diuji oleh kita, tapi kita, karena keterbatasan manusia, kita merasa perlu menguji Tuhan. Silakan. Tuhan yang betul tidak? Kan intinya itu. Jangan kita beriman buta. Nah, sekarang kita uji dulu. Tuhan yang menyatakan dirinya, betul tidak engkau Tuhan? Yang membedakan engkau dari Tuhan-Tuhan yang palsu. Kenapa? Nah, karena kalau bagaimana cara mengujinya itu, Pak? Dari pewahyuannya yang konsisten, Pak, sepanjang zaman. Nah, di kesaksian Yusuf Manubulu yang mengaku didatangi Tuhan Yesus. Pertama, bagaimana cara mengujinya? Yang kedua, ya, Anda tahu itu si Kathy USA itu, dia didatangi Yesus, dia percaya itu. Sementara roti hidup datang, langsung membentak itu si Tuhan yang dianggap oleh Kathy itu. Nah, bagaimana Anda mau menguji Tuhan gitu loh? Kondisinya, ya kan? Kondisinya, sebentar, iblis bisa berubah menjadi malaikat terang. Betul. Kan seperti itu kan? Itu kan di dalil di Belanda kan? Nah, bagaimana Anda mengatakan, saya mau menguji Tuhan saya, Yesus, benar enggak, dan lain sebagainya. Nah, itu bagaimana Anda menguji tersebut dengan contoh yang saya berikan tadi. Di alam bawah sadar, didatangi Yesus, bermimpi kan alam bawah sadar. Nah, didatangi Yesus, mengujinya bagaimana? Di alam sadar saja, ya, Kathy itu tidak bisa menguji Yesus. Kathy USA itu kan. Nah, dia percaya bahwa yang datang itu adalah Yesus. Dibentak-bentak takut Kathy. Beda sama roti hidup, dia berani langsung kalau kamu Yesus, kalau kamu Tuhan, bikin saya mati sekarang. Kalau enggak, gitulah kurang lebihnya. Mata masih hidup. Kan itu kan. Bagaimana bahasa Anda mengimplementasikan prakteknya, bagaimana menguji Tuhan itu bagaimana? Silahkan. Yang tadi Bapak ceritakan itu konteksnya menguji mimpi, Pak, bukan menguji Tuhan. Tuhan tidak serendah itu diuji pakai mimpi. Orang mau koar-koar, bermimpi atau apa, silahkan saja. Saya seorang Kristen. Saya mengimani Tuhan, saya merasakan kehadiran Tuhan bukan karena saya lewat mimpi, tetapi saya mengalami pengalaman hidup bersama Tuhan, perubahan dalam hidup saya. Tapi oke lah, itu nanti, itu bicara masalah keimanan di dalam spiritual kita, rohani kita. Jadi gini ya, Pak, menguji Tuhan itu, Pak, orang Kristen, Tuhan yang benar, yang sejati, yang teruji sepanjang abad, sepanjang zaman, dari mulanya. Bagaimana kita menguji itu, mengetahui itu? Nah, dari kitab suci yang diwariskan kepada kami. Nah, terus bagaimana menguji kitab suci? Ya kita uji sama-sama. Kitab suci itu hanya berupa tulisan karangan manusia. Kitab suci itu entah dari mana asalnya, bukan dari Tuhan, kita uji. Salah satunya apa? Kita melihat pewahyuan Tuhan sepanjang zaman melalui nenek moyang kita, yang mereka bersaksi. Nah, kumpulan kesaksian nenek moyang kami, kita gitu ya, itu yang dituangkan di dalam kitab suci sebagai kesaksian penyingkapan diri Tuhan. Nah, terus kita bicara penyingkap, apa yang disingkapkan? Nah, ini
kita perlu mempelajari kitab suci sehingga kita menemukan pewahyuan Tuhan sepanjang zaman. Kalau kita tidak memiliki kemampuan, memiliki roh, pimpinan roh untuk kita memahami pewahyuan Tuhan, kitab suci itu hanya berisi tulisan-tulisan biasa, Pak. Nah, justru inilah iman Kristen itu hadir dan bisa memenangkan pertarungan di abad-abad awal dengan agama-agama gnostik maupun filsafat, sinkretisme dan sebagainya, bahkan agama pagan. Kenapa? Karena iman Kristen mampu menjelaskan dengan baik Tuhan Kristen melalui penampakan diri, melalui pewahyuan, dan yang paling penting apa, Pak? Melalui janji antara Allah dengan manusia, perjanjian keselamatan.